Ya, bareng lagi sama podcast KT Puma Official. Karang Taruna Putra Maulana, mencintai, bekerja, berprestasi. Hari ini kita dapat kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial sekali, yaitu Bapak Mas Fu. Wah, beliau ini adalah wakasiswaan ya Pak ya? Wakakurikulum. Sekarang wakakurikulum. Wakakurikulum MTS ITM. Apa itu MTS ITM? Selebihnya seperti apa? Visi misinya seperti apa? Nanti kita jawab pelan-pelan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita anggap aja ini pagi menjelang siang, Pak. Siap. Pagi menjelang siang. Pokoknya Pak Masu ini kita bilang sama-sama pemuda. Wah, ya. Pemuda. Pokoknya pemuda di Indonesia selalu. Di bawah 50 tahun namanya adalah pemuda. Setidaknya merasa muda. Pokoknya muda di sini pokoknya. Siap. Tamu kita muda semua. Okay. Gini, Pak. Ini kita kan kita lagi ngobrol-ngobrol soal MTS ITM nih, Pak. MTS ITM sendiri ini kalau bisa diceritain sedikit tentang MTS ITM lah gitu aja. Oke, saya akan cerita sekilas tentang MTS ITM. Kalau sejarah itu dibaca semua nanti malah. Singkat aja Pak. Oke, 1 jam. Siap. MTS ITM, MTS Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh para masayikh, para tokoh-tokoh dulu dengan maksud biar orang-orang Mutih Kulon dan sekitarnya, khususnya Mutih Kulon, Mutih Wetan dan sekitarnya itu bisa mengenyam pendidikan formal. Yang dulu awalnya itu kalau mau sekolah MTS harus ke Wedung paling dekat. Wedung. Dulu. Ya. Jadi itu jalan kaki apa naik motor Pak dulu Pak? Ya kalau jalan kaki atau naik motor mungkin. Kalau naik motor, enggak pas itu belum ya, mungkin jalan kaki atau sepeda atau mungkin kos di sana, ya kan? Gitu. Ya, terus dari keinginan beliau itu agar semakin pendidikan di Mutih ini ada, dibentuklah MTS Nahdlatul Ulama. Itu sekitar tahun 69, tepatnya 2 Januari 69. Udah berapa tahun jadinya ini Pak? Ya 50 tahun lebih lah. 50 tahun. Kemarin kelihatannya kita udah ada kegiatan apa namanya? Ulang tahun Mas. Ulang tahun Mas. Siap, ulang tahun Mas. Reuni akbar ya. Keren. Gini. Tadi kan kita udah cerita tentang sejarah sedikit. Kalau visi misi madrasah sendiri singkatnya gimana, Pak? Oke, jadi gini, sebenarnya semua madrasah di Mutih Kulon ini Mutih Wetan lah ini bersinergi. Jadi dari dari MI, MTS, Aliyah itu sebenarnya satu kesatuan. Kita itu berjenjang yang meneruskan, melanjutkan. Jadi semua sama. Lembaga di sini semuanya sama. Tujuan utamanya adalah pembentukan karakter. Iya. Itu tujuan utamanya. Madrasah. Pembinaan akhlak. Ya. Nah, dasar dari madrasah. Iya, siap itu. Nah, karena kita di pendidikan formal, mau tidak mau kita juga harus meningkatkan atau mengusahakan kemampuan anak di bidang akademik. Betul. Makanya seperti di MTS itu kita punya visi unggul dalam mutu, santun dalam perilaku. Wah, akhlak banget itu. Jadi kenapa kok enggak? Ada pertanyaan gini, kenapa kok enggak santunnya yang didulukan? Kok unggul? Unggul dalam mutu, santun dalam perilaku. Karena kita basisnya adalah pendidikan formal. Jadi pendidikan formal, maka mutunya itu memang menjadi tuntutan pemerintah itu mutu. Yang didahulukan mutunya. Mutu itu penting. Betul. Tapi basicnya kalau kami di MTS, juga di MI Aliyah juga sama sebenarnya, itu semua sama. Pembentukan karakter atau akhlak tadi. Jadi penekanannya ke akhlak. Orang tidak begitu pintar, akhlaknya bagus, insya Allah dia bermanfaat. Betul. Minimal dia tidak membuat kerusakan. Tapi kalau orang pintar tapi tidak berakhlak, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada kemanfaatannya. Alhamdulillah luar biasa. Jadi memang ini catatan penting buat teman-teman, ini catatan penting. Siap. Gini Pak. Kalau perkembangan sendiri nih, perkembangan MTS dari masa ke masa. Dari dulu MTS seperti apa sih? Apa dulu sekolahnya langsung megah kayak gini? Apa nanti ke depan MTS akan lebih dibangun? Wah, jadi real estate kelasnya bertingkat 4, 5. Gimana Pak? Perkembangannya dari masa ke masa. Oke, kalau perkembangan MTS dari masa ke masa sebenarnya kita itu mengalir menyesuaikan dengan kemampuan atau keadaan. Kalau dari segi dari segi bangunan
ya ada peningkatan. Dulu yang kita tidak punya gedung, sekarang punya gedung. Dari segi bangunan. Dari segi lulusan, ya tentunya meningkat. Artinya dengan gizi masyarakat yang semakin bagus, nah, kesadaran pendidikan dan sebagainya, semangat belajar itu mesti meningkat. Tapi kalau dari yang yang berusaha dipertahankan di MTS itu apa? Yang berusaha dipertahankan di MTS itu semangat dari guru-gurunya. Jadi menurut saya, maaf kami sampaikan bahwa di MTS itu penekanannya semua guru yang masuk itu penekanannya bukan hanya sekedar ingin kerja, tapi pengabdian. Jadi memang di MTS itu pengabdian, jiwa pengabdian itu perlu diusahakan untuk tetap ada di setiap guru-guru itu. Gini Pak, kita menjalar sedikit biar agak meluas sedikit. MTS ITM Muti Kulon itu kan ruang lingkupnya Muti Kulon nih Pak. Apa yang belajar cuma Muti Kulon atau dari daerah sekitar juga ada yang belajar di Muti Kulon Pak? Kalau boleh tahu Pak. Jadi kami tidak tidak menutup akses dari semua dari semua masyarakat dari manapun. Itulah penekanan dari para masyayikh, dari para kiai-kiai bahwa tidak boleh MTS ITM itu membatasi menerima orang dengan kriteria apapun. Yang penting betul. Mereka mempunyai syarat utama lulus SD atau MI, bisa diterima dengan keadaan apapun. Keadaan apapun. Jadi makanya itu yang kadang-kadang membuat kami harus ekstra keras, karena kalau kita itu seleksi, kita mencari anak-anak pinter, mendidiknya lebih mudah. Betul. Tapi karena memang MTS ini diadakan agar orang yang mau sekolah bisa sekolah, maka yang penting punya ijazah MI atau SD, kami terima dari manapun. Yang penting masih muat, masih ada tempat. Bentar. Agak saya salah dikit Pak. Tadi kan ada kata bagaimanapun bentuknya. Apabila ada sedikit anak yang mentalnya agak kurang lah, mungkin dari MI, dari SD, ya kita tidak menutup kemungkinan ya Pak, ya. Dari MI atau SD mungkin bacanya sudah bisa tapi nulisnya agak kagok, atau nulisnya udah bisa tapi bacanya agak kagok. Apakah di madrasah itu tetap dibimbing siap atau tetap kami terima? Tetap diterima. Apalagi seperti itu. Seandainya ada anak yang belum bisa baca, belum bisa nulis, tapi dia punya ijazah MI SD, dengan alasan apapun dulu dia itu dapat ijazah seperti apa, tetap kami terima. Alhamdulillah. Ya, cuma memang ya proses proses belajarnya mungkin yang dia tentunya tidak seperti teman-temannya. Iya, betul. Tapi tidak masalah, kita terima. Masalah nanti naik dan naik itu urusan lain. Tapi kita terima dulu ya. Kita terima dulu ya. Okay. Jadi tidak ada menutup kemungkinan ya teman-teman dari Muti Kulon atau dari Muti Wetan atau dari desa lain yang memang takut di Muti Kulon. Tidak usah takut. Muti Kulon akan tetap menerima itu. Wah, luar biasa. Nih, Pak. Ini kan bentar lagi kita masuk ke PPDB nih Pak. Karena tidak menutup kemungkinan sebentar lagi bulan Juli nanti ada penerimaan siswa baru. Program-program apa yang sudah dipersiapkan MTS ke depannya nih Pak? Atau yang sudah berjalan nih, program-program di MTS yang sudah berjalan ekstranya atau untuk kesiswaannya dan yang dirancang untuk ke depannya. Karena ini kan kemarin sempat pandemi nih Pak ya. Sempat pandemi jadi kegiatannya agak terhenti. Nah, kegiatan yang ada di MTS untuk penyemangat adik-adik, dan nanti juga besok waktu PPDB, MTS punya program seperti ini, ayo ke MTS. Gimana Pak? Oke, jadi prinsipnya kami di MTS itu berusaha untuk mengembangkan semua potensi yang ada. Betul. Dengan tidak meninggalkan karakter ataupun nilai-nilai religiusitas di desa. Jadi itu yang menjadi patokannya. Jadi apapun kami insya Allah kami kembangkan kalau memang itu memungkinkan, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ada. Nah, sekarang di MTS hampir semua di MTS itu kita coba. Ekstra, bahkan yang terbaru ini adalah kita punya ekstra drum band. Yang itu gagasan itu sudah lama, cuma baru bisa direalisasikan sekarang, karena memang bukan kita tidak mampu, tapi memang pandangan dari
apa namanya masyarakat, terutama dari para kiai. Iya, betul, Ya, betul, itu betul, yang betul. memang menjadi apa Diolah namanya, lagi, ya. menjadi itu. Jadi sekarang yang terbaru ini kan kita drum band. Kalau boleh tahu nih, drum bandnya itu udah tampil di mana aja nih Pak? Nah, ini oke. Ini. Drum band kami sudah pernah lomba di Demak dan sudah pernah mendapatkan juara. Alhamdulillah. Cuma sekarang karena pandemi, akhirnya sekarang drum band MTS ITM itu tidak bisa maksimal tampil. Dia tidak bisa maksimal tampil. Kenapa ya? Karena memang apa namanya keadaan itu kan pandemi. Betul. Nah, terus makanya sekarang itu kami juga galau. Galaunya gini, anak-anak itu sudah latihan, mereka sudah terbentuk. Tapi sekarang sudah ada yang mau keluar, mau lulus. Besok latihan lagi nih. Besok latihan lagi itu yang menjadi ya. Siap-siap nih yang masuk dari MISD kita akan kaderisasi anak drum band MTS nih. Ayo ikut. Iya, itu yang memang apa namanya kami agak aduh karena untuk latihan drum band itu memang waktunya panjang dan biayanya juga besar karena pelatih drum band itu tidak semua bisa. Ya itu biayanya mahal. Saya tahu tuh, waduh satu pertemuan sampai beberapa ratus ribu. Pokoknya mahal gitu lah ya. Ya, makanya itu sudah terbentuk ya, sudah terbentuk. Kami belum bisa tampil maksimal. Sekarang harus nanti harus memperbarui lagi. Ya itu yang menyedihkan, tapi tidak masalah. Semua kita kembangkan. Pencak silat juga kita pernah dikembangkan. Bahkan laki-laki perempuan. Akhirnya ada apa namanya masukan dari para masyayikh. Wong itu kok pencak. Nah, itu masih agak tabu kan. Kita terus ini apa namanya laki-laki tetap itu kita mendatangkan untuk pencak silat itu kita pakai pagar nusa itu mendatangkan pelatih dari Wedung. Oh, ada pagar nusa juga Pak? Ada, kita mendatangkan pelatih dari Wedung, cuma karena ya memang apa namanya intensitas latihan anak-anak itu tidak bisa bebas seperti di tempat lain. Karena di Mutih itu masih ada ngaji, masih ada wusto, ada diniyah. Nah itu yang memang terbatas itu. Ya jalan, cuma memang belum bisa maksimal, belum sampai ini. Tapi sudah ada itu. Pagar nusa sendiri itu kan naungan NU ya Pak. Itu pernah dilaksanakan di MTS itu. Dulu latihannya itu hari apa Pak? Kalau boleh tahu. Latihannya itu hari kalau tidak salah itu hari Rabu sama. Ya hari Rabu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Lumayan ya. Padahal kalau pencak silat itu udah bagus buat kaula muda sekarang kan seneng nih pada sama silat ya Pak ya. Ya itu. Karena pandemi juga jadi berhenti. Satu pandemi, yang kedua memang kita tidak bisa maksimal karena yaitu tadi anak-anak banyak kegiatan. Iya betul. Ya kita tidak boleh apa namanya pokoknya latihan ngajinya libur juga enggak bisa. Jadi latihan itu mulai apa namanya jam 2 jam 4 itu harus selesai. Padahal jam 2 kalau di Mutih itu kan ada wusto, ada yang madin. Jadi rata-rata agak keberatan waktunya kehabisan itu ya. Iya, memang kita di situ. Ya. Jadi tapi itu sudah berjalan. Ya anak-anak juga peminatnya juga ada. Jadi kalau MTS itu berusaha memfasilitasi ada beberapa ekstra yang akhirnya kurang diminati. Kurang maksimal karena peminatnya tidak ada. Contoh seperti MTQ tak tulis Pak. MTQ itu dulu kita pernah. Nah, terus peminatnya Pagar Nusa. MTQ, Pagar Nusa, voli, takraw. Kita ada kita ada. Tadi drum band. Wah, itu yang favoritnya. Favorit. Padahal ada banyak kegiatan di MTS. Ya ini memang. Buat teman-teman yang kaula muda sebenarnya di MTS Mutih Kulon tuh banyak loh. Banyak ekstranya, banyak kegiatannya. Wes sing gelem ora. Gini Pak, gini. Kita ada program baru nih Pak. Siap. Program baru nih. Ini di tangan saya ada tulisan-tulisan mungkin Pak Masuk mungkin agak banyak banget itu ya. Siap. Kita ada program baru namanya adalah Anda bertanya, kami menjawab. Oke, siap. Kemarin kita kan ngobrol. Insya Allah ya berusaha ya. Kita ngobrol-ngobrol nih ada tentang apa namanya pertanyaan. Kita akan eksplor ke masyarakat